Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita bahas lagi tentang P3K Guru dan kali ini aku bakalan berfokus untuk bahas dua hal yang sebelumnya tadi kita udah belajar tentang sosiokultural dan juga manajerial, maka di kesempatan ini aku bakalan nge-share tentang wawancara dan juga teknis. Nah, dan aku udah sering bilang sama kalian karena teknis itu banyak banget 70 dari 100 soal tuh 70-nya ada soal jurusan kamu, jurusan kalian. Jadi silakan kalian pelajari sendiri. Dari mana belajarnya? Dari soal-soal UTN atau kalau ada temen yang memang udah ujian kamu boleh tanya kalau dia mau ngasih tahu ya gitu. Cuman kalau aku sendiri, aku tuh nggak mungkin ya aku himpun satu-satu pelajaran, makanya aku ambil yang pedagogiknya aja. Rata-rata tuh di soal-soal itu tuh nanyain apa sih, nanti aku teknisnya bakal lebih ngebahas ke pedagogiknya supaya kalian juga punya gambaran di pedagogiknya itu seperti apa. Nah terus tips lagi ya, sekali lagi, kebanyakan orang itu gagal di teknis ya teman-teman. Jadi nilainya itu 60% itu kan di teknis. Jadi kalau misalnya kamu digagal di teknis, itu udah kayak yang ya udah gitu, susah kan, nggak lolos PG ya, kecuali kamu udah punya sertik, surat sakti yang udah bisa bikin 100. Dan ini juga nggak boleh lagi nih dijadikan polemik atau prahara karena banyak yang komen nanya bahwa enak banget yang pada punya sertik ya, nggak ikutan ujian teknis, nilai teknisnya udah otomatis full kayak gitu. Nah karena untuk mendapatkan itu kita tuh yang pada yang udah PPG itu kita harus proses dulu ya kan. PPG itu kalau yang dalam dalam jabatan tuh sekitar 6 bulanan, 4-6 bulanan gitu. Kalau kayak aku yang prajabatan tuh setahunan. Jadi memang ada proses panjang yang kita lalui gitu. Jadi rasanya worth it aja kalau misalnya kita dikasih benefit dengan diberikan nilai yang full di kompetensi teknis itu gitu. Jadi ya kita nggak usah nyalah-nyalahkan, tapi berfokus sama diri kita sendiri aja gitu. Sekali lagi, soal teknis yang pelajaran itu kayak gimana sih? Soal teknik pelajaran itu full banget ceritanya tentang hot-hotan. Cari aja soal UTN jurusan kamu tuh ada banyak beredar di internet. Atau kalau kamu udah punya temen yang udah PPG yang sama jurusannya kayak kamu, coba tanya ke dia soal-soal UTN, minta ke dia karena rasanya orang-orang yang udah pada PPG pasti punya filenya. Kamu bisa tanya ke dia. Maka kesempatan kali ini aku nih hanya akan berfokus ngebahas tentang wawancara dan juga si kompetensi yang pedagogiknya saja. Nah teman-teman langsung aja kita mulai ya. Jadi di seri update CASN tahun 2021 spesial pembahasan P3K Guru, kali ini kita akan bahas tentang wawancara dan teknis pedagogik saja ya. Nanti kalau ada nyerempet-nyerempet materi ya pasti matematika ya, karena kan aku orang matematika, jadi pasti ngomonginnya nggak jauh-jauh dari matematika. Jadi langsung aja kita bahas biar nggak lama-lama ya, karena video aku tuh selalu lama-lama, aku nggak suka itu. Kita lanjut. Wawancara dulu ya, definisinya ya teman-teman. Kemarin kita udah tahu semuanya bahwa definisi wawancara itu adalah soal sikap menghadapi kondisi tertentu dan pengetahuan umum. Ini soalnya kata temen aku ya, dia jurusannya bahasa Indonesia, dibilang ini panjang-panjang gitu, bahkan dia keluar aja udah lupa soalnya apa, tapi intinya kita dihadapkan pada kondisi-kondisi gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja. Ya seperti biasa, clue-nya adalah cari yang terbijak. Nah, temen aku lagi yang lain bilang kayak gini, di sini tuh kita udah kelihatan banget ada dua cabang, pilihannya cuma ada 4 A, B, C, D. Pokoknya 2 itu kita jadi setan, 2 kita jadi malaikat. Kamu tinggal pilih aja mau jadi setan atau jadi malaikat, dan kira-kira nilai yang benar tuh mana gitu. Nilai yang benar, kira-kira skor yang tinggi tuh mana gitu teman-teman ya. Nah yang aku amazed, berarti prediksi aku tuh di hari pertama kemarin benar. Kalau teman-teman udah ngikutin yang prediksi aku di hari pertama, aku tuh sempat bilang kan, ini ada soal yang hari pertama nih atas. Anda ditunjuk sebagai panitia acara 17-an dan diminta bikin 100 soal lomba cerdas cermat untuk besok pagi. Ini udah aku bahas di video P3K bagian 1. Nah ternyata hari ini di hari kedua, ini muncul nih anak soalnya gitu. Anda rapat 17-an, ceritanya konsepnya 17-an juga gitu. Cuman hari ini ditukar, kalau yang kemarin kita udah kerja, ini baru rapat gitu loh. Jadi dalam suatu peristiwa, dalam suatu kisah itu ada kita rapatnya, kita kerjanya, itu yang dijadikan bahan-bahan pertanyaan. Jadi intinya itu adalah sesuatu yang sering kita hadapi dalam dunia nyata dan dunia kerja kita. Jadi gampang aja sebenarnya kita menyikapinya. Cari hal yang terbijak, cari hal yang terbaik kayak gitu. Ini yang terbaru ya teman-teman, yang hari ini tuh yang bawah. Anda sedang rapat acara 17-an. Ketika sedang berpendapat, rekan Anda menyela dengan memberikan pendapatnya yang tidak sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Apa yang akan Anda lakukan? Ini pilihannya ada 4 optionnya ya. Yang pertama, kasih kode ke pimpinan rapat bahwa itu udah nggak relevan lagi. Jadi karena kita lagi berpendapat terus dicela, kita kasih kode ke pimpinan rapat bahwa apa yang dicela sama si rekan kita ini udah nggak sesuai lagi, nggak relevan dengan topik rapat. Terus option yang kedua itu,
kita celah balik. Mohon maaf ya gitu. Ya bayangkan aja sendiri. Kita celah balik ya kan, kita celah balik terus. Nah, yang ketiga itu kita minta interupsi, ya kan kita lagi berpendapat dicela, apa yang harus kita lakukan, dan yang nyela ini pendapatnya kan nggak sesuai, nggak relevan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga itu kita interupsi, kemudian kita lanjutkan pendapat kita dan kita stop dia dengan bilang bahwa yang dia bahas sudah tidak relevan. Kemudian yang terakhir adalah kasih tahu apa yang disampaikan, maaf kamu tuh udah nggak relevan, kira-kira mana yang paling bijak menurut teman-teman. Kalau aku kayaknya yang interupsi tadi deh ya gitu, atau pokoknya antara yang interupsi sama yang kasih tahu ke pimpinan rapat, ya nggak sih? Sebenarnya interupsi sih ya, kalau kasih tahu ke pimpinan rapat tuh kan kayak kita langsung ke si pimpinan rapat gitu kan. Sementara kita harus interupsi dulu, etikanya kan begitu ya. Sehingga karena dia juga salah kan, menyela pendapat itu kan juga salah. Jadi kayak kita dihadapkan pada suatu kondisi yang itu salah, kita menanggapinya gimana? Apakah kita celah balik? Ya nggak sih? Biasanya kalau di real life, kalau di dunia gontot-gontotan tuh malah kalau udah nyela balik tuh dicela balik lagi kan, nyela kita dicela balik. Nah itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya nggak boleh. Kita jadi aparatur sipil negara tuh nggak boleh barbar. Kita harus jadi aparatur sipil negara yang baik, yang etikanya juga dijaga. Makanya soal-soal kayak gini tuh lebih ke arah yang seperti itu gitu ya. Kita jadi baik sama rekan, kita baik bantu orang, kita baik sama pimpinan, kayak gitu-gitu. Pokoknya pertanyaan wawancara itu kasus yang panjang. Terus kita diminta untuk mencari kondisi terbaiknya. Nah, untuk yang kasus yang rapat 17-an ini, aku sih prefer untuk jawab interupsi ya, kayak gitu. Yang penting jangan celah balik, karena celah balik tuh aku yakin skornya paling rendah sih, gitu. Nah, itu wawancara. Kok cuma satu sih? Iya, kenapa wawancara ini cuma satu? Karena kata temen aku tuh gini, wawancara tuh gampang banget. Rata-rata wawancara tuh skornya tuh ya lumayan lah, kata temen aku. Tapi ada temen aku yang lainnya juga yang skor wawancaranya jelek sih gitu, karena apa ya karena dia mengandalkan apa yang ada dalam diri dia gitu. Padahal itu nggak, kalau kita mau dapat skor tinggi kita nggak boleh gitu, nggak boleh terlalu mengandalkan apa yang ada dalam diri kita, kecuali diri kita yang benar-benar orang yang selalu taat dan patuh dengan aturan ya gitu. Kita nggak punya jiwa meronta-ronta gitu. Nah itu kita nggak boleh kayak gitu teman-teman. Tetap kita harus cari kondisi ideal yang terbaik sehingga skornya agak bagus gitu. Makanya tips dari temen aku yang skornya bagus, dia bilang, "Bang, itu gampang banget tau, soal-soal wawancara tuh enak gitu, panjang tapi tetap tercerna, dan kita udah tahu bahwa ini jawabannya kayak yang bagus tuh kayak gini gitu, karena 2 itu udah jahat, 2 itu udah baik, udah kelihatan," kata si teman aku kayak gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal prefer arahnya ke sana aja gitu. Itu untuk yang wawancara. Nah ini nih kita masuk ke yang momok ya, yang pedagogik. Ya, pedagogik itu adalah berkaitan dengan kompetensi pedagogis dan pedagogik. Teknis adalah berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan profesional guru. Sekali lagi, kalau misalnya ngomongin profesional, itu di bidangnya masing-masing. Aku nggak paham kalau jurusanmu biologi, aku nggak ngerti yang keluar apa. Tapi aku yakin sih, dari semua teman-teman aku berbagai jurusan yang aku tanya soalnya kayak gimana, dia jawab soalnya itu ya soal-soal ujian soal-soal HOTS UTN yang bukan soal anak sekolah biasa gitu, yang benar-benar HOTS gitu. Jadi silakan teman-teman, materinya materi sekolah gitu, cuman nggak apa ya, yang ngertilah apa yang aku bilang ya teman-teman, kayak gitu. Nah kita mulai dari sebelah kanan dulu ya teman-teman. Ini ada pedagogik sama kemampuan siswa. Ini yang warna biru itu adalah yang udah di kemarin. Aku sengaja nggak hapus. Kenapa? Karena ini aku sengaja kumpulkan biar kamu yang nonton video ini tahu udah apa aja nih yang aku bahas. Cuman memang nggak akan aku bahas terlalu detail yang kemarin, karena kamu bisa nonton di video sebelumnya yang bagian teknis di video bagian 2 itu kayak gitu kan. Kamu bisa cari tahu di sana tentang teori pedagogik yang keluar di kompetensi teknis P3K 2021. Yang aku tambahin itu yang di bawah, itu ada teori belajar tambahan. Kalau kemarin aku cuma ngomong kayak teori belajar behavioristik, kemudian Ausubel dan lain sebagainya. Hari ini teman aku, sahabat aku bilang, aku dapat kerucut pengalaman Edgar Dell, kata dia kayak gitu. Jadi ini aku di sebelahnya udah aku kasih kerucut pengalaman Edgar Dell. Ini kalian harus ingat-ingat bahwa kesuksesan pembelajaran itu 10% didapatkan dari apa yang dibaca, 20% dari yang didengar, 30% dari yang dilihat, entah itu gambar, video, atau demonstrasi, 50% dari yang melibatkan siswa langsung, 70% dari yang siswanya mempresentasikan, dan 90% dari yang siswanya role play, bermain peran, melakukan simulasi, sama mengerjakan hal yang nyata, kayak gitu. Ini keluar kata si teman aku. Nah, jadi soalnya kayak gimana? Ini beragam. Ada yang temen aku bilang kalau misalnya ada yang
mana yang paling berdasarkan kerucut Edgardell, manakah pembelajaran di bawah ini, rancangan pembelajaran di bawah ini yang kira-kira memiliki kesuksesan dalam pembelajaran yang lebih tinggi gitu. Berarti kita harus lihat yang persentasenya lebih tinggi ke bawah kan. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu kerucut Edgardell ya tentu kita buyar, nggak bisa nih meraba arahnya kemana kayak gitu. Kemudian kalau di kemarin aku nggak ada ngomongin PTK, di hari kedua ini banyak teman aku yang bilang keluar tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Mungkin hari pertama juga keluar sih, cuman teman-teman yang aku tuh nggak sampaikan gitu ya, atau lupa merekanya gitu. Jadi PTK ini beragam masalahnya. Pertama, ada grafik masalah tentang grafik masalah perbandingan dua kelas A sama B, ada masalah begini-begini, dikasih indikator ini begini-begini, terus kita suruh bandingkan kelas A sama B, kira-kira kalau dibikin PTK judul yang pas apa, itu satu. Terus ada masalah ini misalnya, enggak, kalau tadi kan membandingkan, pokoknya intinya masalah sih sama-sama. Kalau tadi kan masalah dua kelas, kita suruh bikin PTK-nya. Ini juga ada masalah lain gitu, kayak masalah di satu kelas, kita suruh bikin judul PTK yang pasnya apa, kayak gitu-gitu. Nah, jadi PTK ini ada beragam jenis soalnya, tapi pada intinya yang pada lapor aku sih mereka dapat soal yang judul PTK yang pas tuh apa, kayak gitu. Berarti teman-teman harus menelaah dengan baik kondisi masalahnya apa, di latar belakangnya apa, sehingga rumusan masalahnya apa, dan si judul yang pas untuk PTK itu apa, kayak gitu. Jangan lupa judul-judul PTK, etikanya kan ada, itu teman-teman silakan pelajari. Nah, berikutnya itu ada permasalahan tentang indikator soal. Kalau di permasalahan indikator soal ini, kita dikasih, kayak kita kan guru nih, sering kan kita kalau misalnya kita bikin RPP itu kan ada indikator pencapaian kompetensi, terus ada juga indikator soal. Kalau kita bikin RPP di bagian penilaian kan, di bagian soal itu kan ada indikator soal. Di indikator soal kita dikasih soal, dikasih soal. Nah, soalnya ini contoh nih ya, kayak umur ayah dikurang umur adik sekian, 5 tahun lalu umur ayah dikurang umur adik sekian, kayak gitu kan. Itu kondisi doang nih, nggak ada soalnya. Nah, pertanyaan di dalam kompetensi ini adalah gini, kira-kira soal yang pas agar kemampuan yang diukur adalah kemampuan berpikir kritis adalah apa, kayak gitu. Jadi kita diminta untuk menentukan soalnya berdasarkan kemampuan yang ingin diukur gitu. Nah, jadi itu kan kita harus tahu dulu nih indikator kemampuan yang diukur. Misalnya berpikir kritis tuh indikatornya apa, jadi soalnya ke arahnya kemana. Kayak kalau yang ditanya berpikir kritis, kan tiap orang pertanyaannya pasti beda-beda. Ada yang berpikir kritis, ada yang indikatornya pemecahan masalah. Jadi bentuk soalnya juga akan berbeda-beda. Nanti silakan teman-teman pelajari itu lagi. Jadi ini kaitannya sebenarnya tentang kemampuan siswa yang kemarin kan, kayak gitu. Itu dari temen aku yang matematika dia dapat tinggi gitu. Dan aku yakin sih, rasanya kalau dulu waktu aku PPG dan aku UTR memang ada soal yang kayak gitu. Kita dikasih indikator soal, terus kita diminta untuk bikin soal yang pas sesuai indikator, kayak gitu. Nah, atau kita dikasih RPP, dikasih KD, ya kan? Terus kita diminta untuk bikin IPK, indikator pencapaian kompetensi dari KD itu kira-kira yang pas yang mana, yang di luar itu yang nggak pas yang mana, kayak gitu. Jadi ya pokoknya peran dan tugas kita sebagai guru sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah kayak, misalnya aku kan PPG dulu memang udah luar dalam di kuliti RPP, jadi ya insya Allah bisa-bisa aja gitu. Cuman buat teman-teman yang udah lama banget jarang bikin RPP, yang selama ini RPP-nya itu mungkin ya ngambil RPP lama kita gitu, dulu pernah bikin tapi sekarang udah jarang bikin karena udah ngambil aja dari yang stok-stok lama, itu boleh dipelajari lagi gimana cara menentukan IPK, kayak gitu. Terus yang keempat nih, yang paling bawah, remedial ini keluar lagi. Kemarin aku udah cerita sama kalian ya, remedial pengayaan tuh di atas warna biru udah ada, tapi hari ini keluar lagi. Caranya seperti apa? Caranya soalnya seperti apa? Jadi ada tabel, ada diagram gitu, kondisi siswa, IPK-nya ini, misalnya kayak gini ya, IPK ini siswanya itu gagal sekian, tuntas sekian, memenuhi KKM sekian, kayak gitu-gitu loh, nilai ini sekian, nilai yang segini sekian, nilai yang segini sekian, nilai yang segini sekian, terus KKM-nya sekian. Jadi di situ kan kita udah tahu yang gagal itu berapa jumlahnya kan. Nah, terus kira-kira remedial yang pas yang dilakukan di kelas itu apa? Apakah klasikal, apakah kelompok, apakah apalagi individual, itu kan banyak-banyak jenis-jenis remedial kan. Jadi kita menganalisa dari indikator itu, kita analisa berapa anak nih kira-kira di situ yang remed. Kalau lebih dari setengahnya kan berarti kita klasikal kayak pembelajaran biasa. Tapi kalau cuma dikit kita individual. Atau kalau misalnya cuma kurang dari setengah, itu kita bisa ke berkelompok ya kan, tutor sebaya yang kayak gitu-gitu. Jadi
Itu indikator cara menentukan remedial dan juga pengayaan, teman-teman juga harus ingat. Kemarin udah aku sampaikan juga di video yang pertama. Cuman aku ingetin lagi karena itu keluar di hari ini. Thank you teman-teman itu ya. Jadi itu yang penting. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, ternyata udah habis nih teman-teman. Dan seperti biasa kalau misalnya udah sampai penghujung, aku selalu sampaikan quotes. Hari ini aku mau coba tutup video ini dengan sebuah quotes yang aku pikirkan sendiri dengan baik-baik. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan tentunya memotivasi kita untuk terus semangat belajar ya. Yang paling penting dari semua perjuangan adalah proses dan usaha. Jadi lakukanlah dengan baik. Maksud dari quotes ini tuh apa sih gitu? Ternyata menurut aku pribadi ya, yang paling penting dari sesuatu yang kita perjuangkan itu adalah proses dan usaha kita. Hasil itu penting. Tetapi ketika kita udah sampai di posisi hasil, proses dan usaha itu akan menentukan kualitas hasil kita, teman-teman. Maksudnya gimana sih? Teman-teman udah sering dengar kan, pegawai-pegawai, sekarang udah nggak ada. Tapi kalau aku yakin sih anak-anak zaman sekarang juga masih dengar peristiwa bahwa pegawai-pegawai zaman dulu, zaman ibu-ibuku, zaman ibu-ibu kita gitu. Kayaknya kan mereka di tes tuh kan nggak seberat ini gitu. Mereka ya maaf cakap, ada yang dengan uang. Jadi kalau sekarang ada yang mikir bisa jadi pegawai dengan karena uang, aku termasuk yang nentang gitu. Kayaknya sekarang udah nggak ada deh, karena tesnya udah live, semua orang bisa lihat skor kita gitu. Dan itu komputer kan, kayak nggak bisa gitu mereka dapat soalnya, itu teracak lagi sistemnya gitu. Jadi udah sangat kecil kemungkinan untuk curang gitu. Nah kalau dulu itu proses dan usaha yang nggak baik, kemudian hasilnya mereka berhasil, itu akan menjadi cerminan kualitas dari orang-orang yang melakukan proses nggak baik itu gitu. Dan sebaliknya aku mau ngajak kalian semua untuk please lakukan segala prosesnya dengan baik. Sebab apa? Ketika nanti kalian berhasil dan proses yang kalian lakukan, usaha yang kalian lakukan tuh baik, gila manisnya luar biasa. Terus apa ya? Kenangannya luar biasa, dan step by step yang kita nikmati, susah-susahnya kita belajar tengah malam, usaha-usaha yang kita lakukan, itu kayak yang pay off, terbayar semuanya gitu loh. Dibandingkan kita melakukan proses-proses yang tidak baik kayak gitu. Jadi tenang teman-teman, apapun hasilnya di depan sana udah nggak usah terlalu dipikirkan, kita berserah diri aja. Yang penting proses dan usaha kita nikmatin. Ini kan bagian dari berproses. Kalian semua ini sedang menulis cerita dalam hidup kalian yang bisa kalian sebarkan kepada anak-anak, keluarga, atau siapapun, murid barangkali, guru ya, kan kita guru, kita punya murid yang kita butuh untuk mereka bangkitkan motivasinya gitu. Jadi kita perlu gitu untuk mengambil pelajaran dari setiap proses yang kita lalui gitu. Nanti ketika kita udah berhasil mengambil pelajaran dari proses itu, kita akhirnya bisa bercerita. Di situ ada value, di situ ada nilai. Dan sekalipun nanti teman-teman gagal, ada pelajaran yang bisa diambil dan bisa diajarkan. Dan ketika teman-teman berhasil, ada pelajaran dan juga inspirasi serta teladan yang nanti juga bisa di-share dan dibagikan. Jadi kita itu kayak ya udah win-win solution. Toh kita selama ini di sesi 1 ini kan semuanya rata-rata udah honor. Jadi ketika nggak berhasil, kita nggak kehilangan apapun kan gitu. Kita hanya tidak berhasil meningkatkan percuanan kan. Ini kan urusannya duit-duitan kan, gaji mungkin kayak gitu-gitu ya. Semua orang pengen punya gaji yang bagus lah Wen gitu. Iya tentu gitu. Cuman kan kita tidak kehilangan apapun. Ketika nanti kita gagal ya kita tetap masih honor kan di sekolah. Aku sih kayaknya berpikirannya seperti itu. Nggak mungkin kan nanti ketika sudah ada yang P3K dan masuk ke sekolah kita, misalnya bukan kita, rekan kita yang berhasil di situ, terus kita ditendang, rasanya kayaknya nggak mungkin sih. Kayaknya ya, mudah-mudahan prediksi dan pikiran positif aku tadi benar gitu. Jadi kayak ya udah, usaha dan prosesnya dilakukan dengan baik, dinikmati dengan baik, kemudian dicerna dan bahasanya itu rasakan atmosfernya dengan baik, sehingga ketika apapun yang terjadi, pahit apapun, jatuh seperti apapun, itu kalian ingat dan itu bisa di-share kepada peserta didik kita. Nggak perlu malu, tapi di situ ada proses pembelajaran. Pembelajaran itu nggak harus dari segala sesuatu yang berhasil, pembelajaran juga bisa berasal dari segala sesuatu yang gagal. Aku rasa cukup itu sih. Sekali lagi aku minta teman-teman semua, aku untuk melakukan apapun, yang penting itu proses ya, perjuangannya itu proses sama usaha. Dan itu proses dan usaha itu, kualitas proses dan usaha akan menentukan kualitas kita ketika kita berhasil ada di posisi itu. Orang-orang yang proses dan usahanya jelek tapi dia berhasil ada di posisi yang dia gapai,
maka dia akan menjadi orang yang jelek. Menurut aku sih kayak gitu, karena itu berbanding lurus. Sebaliknya orang yang proses dan usahanya, effort serta energinya positif, besar, semangat ketika dia berhasil ada di posisi itu, pasti dia akan sayang dengan posisi itu. Dia akan mempertahankan posisi itu bagaikan kayak aku untuk sampai sini tuh prosesnya kuat gitu. Aku untuk sampai sini prosesnya berat gitu. Jadi pasti dia akan sayang dengan itu kayak gitu. Jadi teman-teman, aku selalu mendoakan mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik untuk kita semua. Semangat terus, jangan lupa aku minta tolong nih untuk share video ini supaya orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan manfaatnya dan mereka tahu tentang channel aku. Bantu aku subscribe juga ya. Makasih, biar aku semangat bikin video berikutnya. Sampai ketemu. Dadah.